Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal waktu. Kebahagiaan itu datangnya tidak tentu, karena tidak punya jadwal waktu yang pasti. Bisa cepat, bisa lambat, atau mungkin tertunda sementara. Namun demikian, apabila engkau telah mampu memaknai kehidupan ini dengan sebenarnya, maka engkau mampu untuk mencipta kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Adapun penderitaan yang sekarang sedang engkau rasakan tidak lebih adalah akibat karena kepercayaan yang telah engkau berikan kepada seseorang sangat berlebihan. Aku merasakan penderitaanmu dari pandangan matamu. Pandangan mata adalah cerminan dari hati, sehingga dapat aku fahami apapun yang engkau maksudkan dari bagaimana engkau memandang. Termasuk aku mengerti engkau mencintai diriku adalah dari bahasa yang meluncur dari dua bola matamu. Memang sekarang aku merasakan ada sesuatu yang baru sejak engkau berada di sampingku. Keberadaanmu benar-benar memberi makna dalam hidupku. Bila engkau ingin mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu, silakan saja. Tetapi aku tidak bersedia dijadikan pelajaran bagi siapapun, karena ini merupakan beban yang berat bagi diriku. Untuk itu aku mohon kepadamu, ketika memuji diriku tidak usah berlebih-lebihan, karena aku belum layak untuk mendapat sanjungan apapun. Yang telah aku berikan kepadamu tidak lebih hanya secuil cinta dan segenggam harapan yang bisa terjadi dan juga bisa tidak. Dalam pertemanan bersama sahabat-sahabatmu, ada yang membuat kita nyaman setelah tiada, dan ada pula yang menghadirkan kerinduan ingin bertemu. Untuk itu sembunyikan saja kepedihan hatimu, jangan engkau ceritakan kepada siapapun, karena sangat mungkin ada sebagian temanmu yang bersukaria ketika melihat penderitaanmu. Ketika kita memang sangat membutuhkan teman-teman yang setia, karena selama ini kita sudah terlalu lama merasakan kelelahan hati bergaul dengan orang-orang yang munafik dan pendusta. Antara cita-cita yang ada di dalam hatimu dan pencapaian ada jalan terbentang, yaitu kesabaran. Dalam melangkah menuju tercapainya cita-cita, banyak pemandangan yang beraneka ragam engkau lihat. Akan tetapi apapun yang engkau lihat akan menjadi indah semua ketika hatimu yang berada di balik dadamu itu selalu ingin melihat yang indah. Jarak antara cita-cita dengan realisasinya relatif dekat. Yang paling jauh adalah jarak pemahaman dirimu dengan teman-temanmu. Adapun jarak antara diriku dan dirimu dapat dipastikan sudah menyatu, sehingga tidak ada jarak lagi. Yang penting engkau tidak akan pernah gagal selagi engkau masih terus berjuang dan tidak pernah mengenal lelah. Apalagi apabila setiap orang meninggalkan semua gagasan dan cita-cita yang dianggap mustahil,
apabila setiap orang meninggalkan semua gagasan dan cita-cita yang dianggap mustahil, niscaya kehidupan dunia ini tidak akan pernah mengalami kemajuan apapun. Kehidupan primitif akan abadi. Tetapi ketika engkau dapat membuktikan dengan keberhasilan membalik kemustahilan menjadi sesuatu yang bisa terjadi, berarti engkau telah berhasil memajukan kehidupan manusia. Kemungkinan berhasil dan tidak berhasil adalah suatu kewajaran, tetapi tidak ada salahnya setiap orang punya banyak keinginan dan cita-cita. Bila berhasil harus bersyukur dan mendapat anugerah Tuhan, bukan untuk berbangga dan menghina orang lain. Ketika gagal hendaknya dijadikan pelajaran dan diinventarisir dalam daftar pengalaman. Ketika engkau menjauh dari orang-orang yang tidak menyukai dirimu, itu adalah hak pribadimu untuk hidup nyaman. Tetapi ketika engkau menjauh dari orang yang sangat mencintai dirimu, berarti engkau telah melakukan kezaliman. Oleh karena itu, wahai kekasihku, ketika engkau melihat apa saja buruk, itu berarti engkau sedang melihat dirimu sendiri. Cobalah lihat alam ini dengan menggunakan kacamata hatiku. Pasti engkau melihat semuanya menjadi indah. Kakak kandungmu yang tidak menyetujui hubungan kita, biarkan saja. Dengan sikapnya itu, yang akan menjadi wali nikah adalah bapak kandungmu. Kendati pun demikian, harus aku hargai dan tidak perlu ada pertengkaran. Dalam hal ini tidak ada satu apapun yang patut aku tuturkan, kecuali aku hanya berusaha untuk mengenali kondisi psikologis kakak kandungmu supaya aku dapat bersambung rasa. Sebesar apapun kesalahan bersikap kakak kandungmu, pasti akan aku maafkan. Kadar ampunan selalu sebanding dengan kadar cinta. Pada akhirnya yang akan menjadi hakim agung adalah hati nurani kita sendiri, yang tidak pernah salah dalam mengambil keputusan untuk menentukan bertindak atau tidak bertindak. Aku ini penganut kebebasan, sehingga tidak mungkin akan memaksa kakak kandungmu dengan kekuasaan supaya menyetujui, karena dalam kekuasaan tidak terdapat kebebasan. Manusia dan gandaruwo zaman sekarang ini bentuknya sudah mirip. Oleh karena itu, wahai kekasihku, jangan sekali-kali engkau berikan kesempatan kepada siapapun untuk menipu dirimu hanya karena engkau terkesima melihat penampilan. Terkadang kebenaran-kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya pada saat kita sudah mengabaikan. Ini mungkin cara terakhir aku harus mengabaikan sikap kakak kandungmu sendiri. Tetapi perlu diingat bahwa bandul keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kecerdikan kita bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena setiap kebenaran yang dibungkam dan dikubur nanti suatu ketika akan tumbuh ke permukaan dan akan dilihat oleh semua orang. Tetapi ide ini hanya sementara, yaitu kita kawin diam-diam tanpa mengundang siapapun. Perkawinan kita resmi dan tercatat di kantor urusan agama, sehingga ketika aku menciummu, Tuhanku tidak marah karena sudah memberi restu.
Sebaliknya kakakmu juga tidak marah karena tidak tahu. Lalu sikap kita selanjutnya, dengarkan saja sebanyak-banyaknya apapun siapapun yang bicara. Dengarkan saja sebanyak-banyaknya siapapun yang bicara, tetapi sebaliknya mulut kita hemat, jangan banyak bicara. Terima kasih.